sahabat, perempuan adalah makhluk yang paling dimuliakan di dalam Islam. Terbukti ada satu hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan ketika salah satu sahabat datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasul, man ahaqqun nas bihusni suhbati?" Siapa orang yang paling berhak untuk aku hormati dan aku muliakan? Rasul menjawab, "Ummuk, ibumu." "Thumma man?" Terus siapa ya Rasul? "Ummuk, ibumu." "Thumma man?" "Ummuk, ibumu." "Thumma man?" "Abuk." 3 kali berulang-ulang, ibu, ibu, ibu. Lalu baru kemudian ayah. Menunjukkan bahwa derajat dan kemuliaan wanita di dalam Islam adalah 3 kali lipat ketimbang kemuliaan laki-laki. Terbukti lagi hadis Rasulullah SAW, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Sorga berada di bawah telapak kaki kaum ibu. Sorganya laki-laki ada di bawah telapak kakinya perempuan, ibunya. Dan sorganya perempuan ada dalam genggaman suaminya. Sorganya perempuan ada di genggaman, tapi sorganya laki-laki ada di bawah telapak kaki. Menunjukkan betapa mulia dan agungnya sosok perempuan di dalam Islam. Maka teruntuk kalian wahai perempuan muslimah, janganlah kalian hinakan kemuliaan yang telah Allah berikan untuk kalian. Jangan kalian buang keistimewaan yang Allah telah khususkan untuk kalian. Allah telah berikan ketentuan pakaian untuk kalian, pakaian yang tertutup, yang tidak bisa dilihat lekuk tubuhnya. Maka jangan kalian tentang pakaian-pakaian itu, pakaian yang syariat, pakaian yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan alasan modern, kalau nggak terbuka, nggak modern, maka hewan yang nggak berpakaian mereka lebih modern. Saya pernah mendapatkan tugas dari guru saat masih di Dalwa untuk menemani salah satu sutradara, namanya Italo Spinelli. Dia sutradara dari Itali, untuk menggarap salah satu film dokumenter. Dan kebetulan saat itu salah satu objeknya adalah Dalwa. Dalam satu perjumpaan, dia mengajak saya untuk ngobrol tentang masalah hukum dalam Islam. Dia bertanya, "Why Islam is very gentle?" Kenapa Islam itu sangat gentle, sangat kelelaki-lakian, berpihak kepada laki-laki? Kemudian dia memberikan bukti bahwa perempuan di dalam Islam itu punya aturan yang sangat ketat dalam hal berpakaian, punya aturan yang sangat ketat dalam hal bergaulan. Sedangkan laki-laki mereka bebas melakukan apapun, memakai apapun, bergaul dengan siapapun. Tapi perempuan terbatas. Maka pada saat itu awalnya saya bingung. Cuman alhamdulillahnya saya pernah membaca sebuah artikel yang kurang lebih seperti percakapan yang sedang kita lakukan. Saya katakan pada dia, "Do you know Elizabeth the Queen?" Dia bilang, "Who doesn't know her?" Siapa yang gak kenal dia? Ratunya Inggris. Kemudian saya tanya lagi, "Does everyone allowed to shake hand with her?" Dia katakan, "No, not everyone." Saya tanya lagi dia, "Does everyone freely can meet and gather with her?" Dia bilang lagi, "No, just special person who get invitation from the kingdom." Maka saya katakan, that's the way we Muslim treat every single woman in Islam. We treat them as Elizabeth Queen. Not everyone can shake hand freely with her, just special person. Saya katakan seperti itu. Dan perkara pakaian, saya berikan perumpamaan. Which one do you choose between a covered candy and candy that already open? Dari situ dia mulai paham. Lalu kemudian kita berlanjut kepada perbincangan yang lain. Maka seperti itulah wahai sahabat, kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kalian kaum perempuan itu kemuliaan yang sangat tinggi. Allah menentukan pakaian kalian adalah untuk menjaga diri kalian. Karena kalian ini begitu berharga, hanya boleh dilihat, hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang halal saja, bukan untuk konsumsi bebas. Coba contoh Sayyidah Fatimah, contoh Sayyidah Aisyah, contoh Sayyidah Khadijah. Coba satu-satu. Sayyidah Fatimah, ketika beliau sedang duduk, kemudian melihat jenazah yang dibawa di atas keranda, dan keranda zaman itu belum ada penutup di atasnya. Jadi jenazahnya kelihatan. Sayyidah Fatimah menangis melihat jenazah itu. Ditanya, "Kenapa menangis wahai Sayyidah Fatimah?" "Saya menangis karena nanti kelak ketika saya mati saya akan diperlakukan seperti itu. Saya akan ditonton oleh banyak orang dan lekuk tubuh saya akan dilihat oleh banyak orang. Saya sedih karena hal itu." Lalu teman curhatnya ini
kebetulan pernah pergi ke salah satu daerah di Afrika, dan di sana adatnya ketika orang meninggal, jenazahnya itu ditutup pakai keranda. Jadi kerandanya ini ada tutupnya. Maka Sayyidah Fatimah mendengar hal itu merasa senang, seolah-olah ada ide untuk bisa tertutup dari pandangan manusia, dari pandangan laki-laki yang bukan mahram. Padahal beliau memikirkan keadaan ketika beliau sudah menjadi jenazah. Beliau berwasiat kepada temannya ini, kalau begitu ketika aku mati nanti, tolong perlakukan jenazahku seperti itu, ditutup sehingga tidak ada laki-laki siapapun yang tahu kecuali mahram-mahramku saja. Ini Sayyidah Fatimah tidak ingin terlihat oleh laki-laki yang bukan mahram sampai segitunya. Akan dikatakan Sayyidah Fatimah pernah ditanya sama Rasulullah, siapa wanita yang terbaik? Dijawab oleh Sayyidah Fatimah, dan Sayyidah Fatimah ini didikan langsung dari Rasulullah. Apa jawaban beliau? Wanita terbaik adalah wanita yang tidak melihat laki-laki yang bukan mahram dan tidak dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram. Ini Sayyidah Fatimah. Kita beranjak kepada contoh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah ini jelas istri baginda Nabi. Beliau sangat hati-hati dalam menutup aurat. Ketika baginda Nabi itu meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kamarnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah masih sering membuka jilbab, membuka aurat di dalam kamarnya. Kemudian ketika Sayyidina Abu Bakar meninggal dan dikuburkan di samping kuburannya Nabi, yang mana itu juga berada di dalam kamarnya, Sayyidah Aisyah masih mau membuka aurat di dalam kamarnya, karena Sayyidina Abu Bakar ayah kandungnya beliau. Begitu Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dan minta izin kepada Sayyidah Aisyah untuk dikuburkan di samping kuburannya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar, semenjak itu Sayyidah Aisyah tidak pernah melepas kerudung dan membuka aurat sama sekali di dalam kamarnya, karena ada kuburannya Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, ini kuburan, sudah tidak ada orangnya, tapi Sayyidah Aisyah tidak mau melepas kerudungnya karena ada kuburan Sayyidina Umar bin Khattab di dalam kamarnya. Itulah akhlak para wanita pilihan, akhlak wanita-wanita mulia yang perlu ditiru oleh perempuan-perempuan zaman sekarang. Maka sungguh miris jika ada perempuan-perempuan muslimah yang kiblatnya mengikuti para perempuan-perempuan fasik yang membuka auratnya, yang bahkan tidak pernah bersujud seumur hidupnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jaga ibu kita, Allah jaga adik-adik perempuan kita, keluarga-keluarga perempuan kita, orang-orang yang kita cintai, agar mereka bisa menutup aurat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.